Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didi Kurniawan dengan NIM 206210002. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Bapak Edi Purnomo, saya akan mengambil judul tentang emosi. Latar belakang saya mengambil judul emosi karena emosi sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan mengetahui sumber masalah dalam kehidupan. Dengan emosi, kita dapat mengatasi masalah dalam situasi yang tidak terduga. Kita pasti pernah marah-marah kepada teman kita. Terus kita bilang kepada teman kita, lo gampang marahan, lo baperan, kayak gitu. Tapi apa yang kita ketahui tentang emosi? Kita bicara seolah-olah kita tahu tentang apa itu emosi. Tapi giliran kita ditanya, emosi itu apa? Kita tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu emosi, kenapa emosi bisa muncul, macam-macam emosi, dan pengaruhnya ke kehidupan kita semua. Jadi emosi, pengertian emosi. Jadi secara etimologi, emosi berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bergerak. Dalam bahasa Inggris, emosi itu emotion. Nah, kenapa dinamakan emotion? Karena kata motion yang artinya bergerak. Arti kata ini menunjukkan bahwa emosi berperan dalam mendorong manusia untuk bertindak untuk melakukan sesuatu. Tanpa emosi, manusia tidak bisa terdorong untuk melakukan sesuatu, baik itu untuk hal simple seperti makan, atau mungkin sekompleks untuk kerja dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya emosi bersifat universal. Artinya, semua orang itu cenderung bakal bereaksi sama ketika dipicu oleh suatu emosi. Siapapun misalnya, ketika lagi marah, pasti cenderung suaranya menjadi lebih bernada tinggi. Ketika kaget, siapapun pasti matanya bakal melotot, bahkan mungkin bakal teriak juga. Jadi emosi ini adalah pola reaksi kita terhadap suatu kejadian tertentu. Tapi perlu diingat, walaupun semua orang cenderung punya emosi dan reaksi yang cukup serupa, bukan berarti perilaku yang dilakukan bakal sama juga. Kenapa? Karena emosi itu juga dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan juga budaya. Contohnya, dalam sebuah perayaan atau selebrasi kemenangan, orang-orang barat akan cenderung lebih individualis dalam mengekspresikan emosinya. Mereka akan lebih senang, lebih bangga dengan pencapaian diri mereka sendiri. Hal ini juga memang ditekankan dalam kultur mereka. Orang timur cenderung lebih suka untuk jadi humble. Semisal saya akan selebrasi kemenangan sebagai selebrasi kelompok. Jadi kalau senang dan juara dalam suatu perlombaan, orang Amerika bakalan ngerasa bangga, wah saya keren nih, ini karena kerja keras saya dan sebagainya. Semisal lagi ketika mahasiswa berangkat ke kampus dan terkena macet, kita akan merasakan emosi marah. Dan bukan hanya emosi marah, tapi juga emosi rasa takut. Karena apa? Takut ketika telat masuk kelas. Emosi ada berbagai macam, seperti emosi marah, emosi takut, emosi sedih, emosi bahagia, emosi terkejut, dan lain sebagainya. Untuk yang berikutnya, apa sih sebenarnya fungsi emosi bagi kehidupan kita? Nah, kita paling bertanya-tanya, apa sih emosi itu? Sudah terjawab. Lah, selanjutnya, apakah fungsi emosi bagi kehidupan kita? Yang pertama dan yang paling jelas, emosi membantu manusia untuk bertahan hidup di dunia. Emosi yang kita rasakan itu sebenarnya mengasih saran ketika kita harus merespon keadaan ini dengan emosi yang bagaimana. Semisal ketika kita berada di situasi hutan yang gelap dan serem, maka secara otomatis otak kita akan memberi reaksi kimia yang membuat kita takut dan waspada. Kenapa bisa seperti itu? Karena di keadaan gelap bisa saja kan ada harimau, bahkan ular maupun binatang berbahaya yang lain yang bakal menyergap kita tiba-tiba. Makanya otak memberi kita reaksi hormon berupa
emosi yang membuat kita merasa takut dan selalu waspada. Semisal lagi ketika kita dijahatin orang, kita ditekan, kita diejek sama orang lain, secara otomatis otak kita akan memberikan reaksi emosi marah atau kesal. Kenapa kayak gitu? Ya karena otak kita tuh ngasih clue bahwa ini orang jahat nih ke kita, dan kita harus ngelawan kata otak kita gitu. Jadi emosi itu sebenarnya membantu kita untuk bisa survive dan bertahan hidup yang responsif. Untuk yang kedua, emosi mempengaruhi motivasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketakutan akan membuat kita lebih waspada dan hati-hati. Ketika kita merasa marah-marah, akan membuat kita mengevaluasi hal yang kita dan orang lain lakukan secara lebih kritis. Setiap emosi akan punya peran tertentu untuk memotivasi kita. Dalam perilaku kita sehari-hari, tentunya efeknya bisa jadi positif. Misalnya ketika tahu penggunaan yang tepat. Biasanya para seniman akan memakai skills tentang emosi ini untuk menciptakan karya yang bagus, karya yang oke, karya yang mantap. Jadi ketika para seniman mempunyai emosi yang senang, emosi gembira, akan banyak ide-ide yang muncul untuk diturahkan diaplikasikan ke sebuah karyanya. Yang ketiga dan yang terakhir, emosi berperan dalam hubungan kita dengan orang lain, di mana kita bisa mengerti orang lain dan sebaliknya. Orang lain juga bisa mengerti tentang kita. Gimana caranya? Bisa jadi lewat ekspresi verbal, lewat kata-kata, atau non-verbal, misalnya lewat body language dan lain sebagainya. Semisal contoh, ketika kita ngerasa bahwa ketika sedang nongkrong bersama teman-teman kita sering yang namanya ada bercanda. Ketika candaan kita menyinggung orang lain, membuat orang lain sedih, kita bisa melihat dari ekspresi raut mukanya. Kita bisa melihat dari tutur katanya berbicara yang sudah beda dengan kita. Nah, kalau udah kayak gitu kan, udah bisa ngerti emosi orang lain kan, kita bisa berhenti bercandain dia dan mungkin kita bisa minta maaf. Itu tadi fungsinya yang ketiga. Emosi juga bisa membantu kita dalam menganalisis apa nih yang kira-kira harus kita lakuin saat kita ada dalam situasi sosial. Dengan kita melihat, dengan kita mengetahui, dan dengan kita mengerti emosi apa yang ditunjukkan oleh orang lain. Kesimpulannya, emosi adalah reaksi otomatis terhadap berbagai hal yang terjadi. Emosi berperan besar pada kehidupan karena emosi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Makanya penting buat kita untuk tahu sekian pengetahuan tentang emosi agar kita bisa memanfaatkan emosi ini sesuai dengan kepentingan yang kita mau. Dan kita harus berhati-hati juga dengan menggunakan emosi ketika kita mau mengambil keputusan. Karena pada akhirnya emosi itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi dalam otak yang menentukan perilaku kita selanjutnya pada akhirnya adalah diri kita sendiri, bukan emosi kita. So, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.